Brur, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, kondisinya sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oke teman-teman, Brur, kalian sekarang berada di konten saya, di konten yang namanya Kisah Mistis. Kisah misteri. Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Channel ini sengaja saya buat sebagai tempat kita untuk menaikkan adrenalin kita, rasa penasaran kita, dan rasa keingintahuan kita yang sangat luar biasa terhadap kisah-kisah misteri. Oke, untuk pertama kali saya buat Kismis ini, saya akan membahas mengenai 7 tempat wisata yang angker di Indonesia. Berikut adalah 7 tempat yang terkenal dengan kisah mistisnya. Yang pertama, ada Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan gunung yang terletak di Jawa Timur. Selain terkenal dengan dengan panorama alam yang indah, gunung ini syarat akan cerita mistis. Konon katanya, konon jangan dibalik ya. Gunung ini terkenal sebagai tempat pesugihan dan tumbal. Banyak warga yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan ritual gaib. Ritual gaib, pelaku ritual percaya dengan melakukan pertapaan di Gunung Kawi bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Bror! Hey! Orang yang seperti ini yang datang ke Gunung Kawi minta kepada dukun atau kepada orang yang dianggap pintar untuk melakukan ritual tersebut untuk bisa mendapatkan penglaris atau kemudahan-kemudahan seperti kenaikan karir, usaha yang lancar, dan semua kemudahan-kemudahan yang ingin dia lakukan. Beberapa orang atau segelintir orang di Indonesia masih mempercayai hal ini, dan apakah itu termasuk kamu juga? Saya berharap kita untuk tetap positif, tetap di tracknya, di jalannya ya, tetap sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Oke, saya nggak mau ngebahas tentang agama ya. Oke, sekarang kita masuk ke tempat yang kedua, ada namanya Desa Trunyan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Lokasi desa tidak jauh dengan Danau Batur. Danau Batur, kalau bahasa Sundanya itu temen ya. Baturan urang ya. Orang Sunda tuh ya. Oke, disinilah mayat-mayat akan diletakkan di atas tanah di bawah pohon taru menyan sebagai prosesi adat. Pohon taru menyan dapat menghilangkan bau busuk. Jadi kalau diletakkan di bawah pohon taru menyan itu, konon katanya si mayit itu tidak akan berbau busuk ya. Kemudian tulang belulang manusia dijajarkan dan dapat dilihat langsung. Susunan tulang ini menciptakan pemandangan-pemandangan yang menyeramkan bagi yang tidak terbiasa. Ya iyalah, sekarang
Coba bro, tiba-tiba lu jalan di depan lo banyak susunan tengkorak. Hah? Apa yang akan terjadi? Lihat sebelah kanan, susunan tengkorak, sebelah kiri tengkorak. Jalan malam-malam jam 2 malam. Nah, terasa gitu ya. Buat orang yang nggak biasa, tapi orang sana udah biasa, bro. Jadi mereka menganggap ini sebagai tradisi yang perlu dilestarikan. Kemudian yang ketiga ada Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu tempat bersejarah dan menjadi ikon kota Semarang, Jawa Tengah. Dulunya tempat ini merupakan kantor administrasi Indisi Sportwich Match NIS, ya. Panjangannya NIS, pendekannya NIS, NIS, merupakan perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Selain menjadi kantor, tempat ini merangkap menjadi penjara di masa penjajahan Jepang. Sejarah masa lalu ditambah jumlah pintu yang begitu banyak, jumlah pintunya ada 429 pintu, menciptakan pesona horor yang menarik minat wisatawan, baik yang lokal maupun yang luar negeri ya. Lawang Sewu semakin terkenal saat ada program televisi Uji Nyali melakukan syuting di penjara bawah tanah Lawang Sewu ini. Pintunya sebenarnya cuma 429. Tapi kenapa dibilangnya Lawang Sewu? Lawang itu lawang, pintu, sewu itu 1000. Jadi Lawang Sewu pintu penjara yang memiliki 1000 pintu. Jadi mungkin dikarenakan pintunya yang begitu banyak, orang tidak ingin berasumsi, jadi gampangnya bilangnya ini pintunya ada 1000 gitu. Jadi jadilah dibilangnya Lawang Sewu. Kemudian yang keempat, ada Pantai Parangkusumo. Salah satu pantai ini adalah berada di daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta ya. Buat orang Yogyakarta ini sangat familiar ya. Pantai ini terkenal dengan pasirnya yang hitam dan ombaknya yang kuat. Ya, pasirnya hitam, ombaknya kuat. Hitam kuat, yang hitam kuat, hitam kuat. Apa tuh ya? Konon katanya tempat yang satu ini merupakan portal gaib dari menuju kerajaan Ratu Selatan Nyi Roro Kidul. Oke, Nyi Roro Kidul, bro. Letak pantai ini bertetangga dengan Pantai Parangtritis, jadi bersebelahan. Beberapa ritual adat seringkali dilaksanakan di pantai ini. Ya, jadi kalian-kalian yang penasaran dengan kisah Nyi Roro Kidul, kalian bisa kunjungi Pantai Parangkusumo ini atau bisa juga ke Parangtritis ya, yang ada di sebelahnya. Kemudian tempat yang kelima ada Benteng Frederburg. Frederburg. Benteng Frederburg ya. Jadi ini ejaan Belanda nih, bro. Benteng ini merupakan wisata populer yang populer, bukan wajah lo populer, coy. Populer, terkenal maksudnya. Yang berada di Yogyakarta, tepatnya di dekat Jalan Malioboro. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1760. Dengan dalih menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Ya, sekarang bangunan ini beralih fungsi menjadi museum. Sekarang udah jadi museum yang menyimpan regalia dan dokumen zaman penjajahan Belanda. Nuansa benteng yang dingin dengan dominasi warna putih menciptakan atmosfer yang menyeramkan. Creepy gimana gitu. Legenda urban yang beredar, pernah ada beberapa orang melihat penampakan hantu Belanda di malam hari. Jadi menurut beberapa orang pernah melihat sosok atau sesosok atau beberapa sosok penampakan atau hantu
Jadi dia rupanya mirip dengan orang-orang Belanda ya. Jadi dipercaya sebagai tempat yang cukup buat bunuh. Oke, yang keenam, Hotel PI Bedugul ya. Seperti namanya, hotel ini berada di daerah Bedugul, Bali. Namun, jangan berharap bisa memesan kamar karena hotel ini sudah tidak beroperasi lagi, bro. Oke. Alhasil bangunan gaya Bali lengkap dengan segala perabotannya terbengkalai selama beberapa dekade. Dekade ya, dekade berarti satu dekade 100 tahun. Satu dekade 10 tahun ya. Jadi udah beberapa puluh tahun ini hotel tidak beroperasi. Jadi ya kita hanya bisa melihat sekitarnya aja dan kita tidak bisa untuk menginap di situ ya. Warga sekitar kerap mendengar suara keramaian dari dalam hotel yang kosong ini. Beberapa orang kerap melihat sesosok perempuan rambut pendek yang berkeliaran di area hotel. Saking menyeramkannya, tempat ini dijuluki Ghost Place. Ghost Place Hotel. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, tempat yang ketujuh, Taman Nasional Alas Purwo. Merupakan hutan hujan yang terletak di Jalan Brawijaya nomor 20 Kebalenan, Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat ini terkenal karena pesona wisata pantainya. Jadi tempatnya di Banyuwangi ya. Artis Banyuwangi siapa aja ya? Saya tahu sih Danang. Kemudian penyanyinya Nini Carlina. Adanya juga tuh siapa namanya? Oh iya, Nini Carlina ya. Nini Carlina, Lilis Carlina, bukan. Itulah maksudnya. Oke, namun tak hanya pantai Alas Purwo yang disebut sebagai salah satu kerajaan gaib besar di Indonesia. Kasus pengunjung yang tersesat di dalam hutan seringkali dikaitkan dengan gangguan dari makhluk astral. Ya bro, itu tadi 7 tempat-tempat wisata gaib yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat menikmati apa yang sudah saya sajikan tadi ya. Semoga kalian terobati rasa penasarannya dan semakin menjadi jiwa-jiwa yang penasaran dan semakin penasaran dengan kismis ya. Oke, buat yang belum subscribe sekarang, cepat. Oke, buat kalian yang mau saya bawakan cerita-cerita mistisnya, silakan bisa kalian komen di kolom komentar. Komen sebanyak-banyaknya, karena nanti di 1000 subscriber pertama saya akan memberikan giveaway yang sangat menarik buat kalian ya. Makanya cepat subscribe dan berikan komen yang sebanyak-banyaknya biar kita semakin terus upload untuk memacu atau menghadirkan cerita-cerita mistis yang menaikkan adrenalin kita dan rasa penasaran kita terhadap sesuatu yang misterius dan mistis. Oke, begitu saja perkenalan dari saya. Tetap jadi orang yang positif, optimis, dan tetap jadi orang yang bermanfaat untuk teman-teman lingkungan kalian sekitar. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Let's get it on, bro!